udah siap ya kita mau permainan hari ini. Nah, nanti yang kalah harus memberikan hadiah untuk yang menang. Tadi di awal Bu Selvi sudah menjelaskan ya gimana permainannya. Jadi kalian sudah mengerti kan? Yuk. Balik. Oke. 1, 2, 3. Balik lagi Sri. 1, 2, 3. Enggak singa. Enggak terima kalau kalah begitu. Singa kan? Enggak terima kalau kalah aja. 1-0 kos. Udah nggak bisa diganggu 1-0 aja. Ya udah. 1-0 untuk kelompok Kavina dan Tamara. Ayo semangat yang kelompok Kakak Neta sama Kakak Haron. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kayaknya beda. Suka-suka loh. Ya. Gayanya beda-beda jadi orang bingung. Gayanya beda. Kalau singa begini. Pokoknya singa. Makanya ada suaranya kaum. Oke, itu pakai kaumnya biar udah kayak gini. Kirain kan simpan ya. Tadi singa, udah singa tadi singa. Tadi akan dua singa. Singa. Ya udah, masih tetap 1-0 ya. Kita sekarang mencari pemenangnya ya. Kalau misalnya Kavina menang lagi dia udah 2-0 kan? Enggak, 3-3 skornya. Oh, oke deh. 1, 2, 3. Oh, satu sama. Satu sama. Sekarang mencari pemenangnya ya. Siap, balik. Oke, 1, 2, 3. Kelompok Kavina dan Tamara. Kakak Neta sama Kakak Heron harus kasih hadiah. Beliin susu. Cibi-cibi Udah kan udah. Ini baru 2-1. Hei, sportif. Hei, mundur. Sportif. Please, tolong. Ditambah 1 berapa? 3. Enggak kirain sampai. No. Oh, enggak. Relakan. Selamat ya, Dek. Kamu nggak menyesal kan? Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu. Sudah lama ya Bu Selvi tidak mengajar sekolah Minggu. Kangen sama kalian semua. Tapi kita tetap bersyukur meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Anak-anak sekolah minggu GKP Sukabumi tetap terlayani dengan baik. Kalian masih bisa kebaktian sekolah minggu meskipun dari rumah masing-masing. Nah, anak-anak yang terkasih, cerita sekolah minggu pada hari ini Bu Selvi mau memberikan beberapa clue buat kalian sebelum nanti Bu Selvi cerita. Pertama, di awal tadi sudah ada permainan yang dilakukan oleh Kavina, Kaneta, Kakak Heren, dan Tamara. Itu clue yang pertama mengenai cerita hari ini. Dan clue yang kedua, cerita hari ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat kuat luar biasa. Nah, sambil kalian berpikir ceritanya tentang apa ya hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami selaku anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga
Meskipun kami dari rumah kami masing-masing, kami tetap dapat kebaktian sekolah minggu. Kami akan memuji nama-Mu dengan penuh sukacita, dan kami juga akan belajar dari firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kebaktian sekolah minggu pada hari ini itu boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, anak-anak, tadi di awal Bu Salvi sudah memberikan 2 clue yang berhubungan dengan cerita yang akan Bu Salvi sampaikan pada hari ini. Adakah di antara kalian yang sudah bisa menebak? Ada yang jawab Saul, ada yang jawab Yusuf, ada yang jawab Daud. Tapi ada juga di antara kalian yang menjawab Simpson. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, Bu Salvi akan bercerita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 16, ayatnya yang keempat sampai dengan ke-22. Hakim-Hakim di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Ya, di Perjanjian Lama. Nah, ada sepasang suami istri yang sudah sangat tua sekali. Bapaknya bernama Bapak Manoah. Istrinya sudah lama tidak mempunyai anak sama sekali. Bahkan tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya bilang dia adalah perempuan yang mandul. Tetapi apa yang terjadi? Suatu hari malaikat Tuhan menemui ibu Manoah tersebut dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan itu benar terjadi. Ibu Manoah pun mengandung, dan malaikat Tuhan juga berpesan bahwa anak yang nanti dilahirkan akan menjadi seorang nazir Allah, dan ibunya harus menjaga dia dengan baik, dan anak ini juga harus hidup teratur, hidup taat akan Tuhan, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, apa ya artinya nazir Allah itu? Nazir Allah adalah orang yang hidupnya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kemudian lahirlah anak dari Bapak dan Ibu Manoah tersebut, seorang anak laki-laki, dan mereka memberikan nama dia Simpson. Simpson tumbuh menjadi anak yang sangat luar biasa, dan kekuatannya pun juga sangat-sangat luar biasa.
saat Simson masih dalam kandungan ibunya, malaikat Tuhan juga berpesan bahwa Simson akan diberikan kekuatan yang luar biasa asalkan rambutnya tetap dibiarkan panjang dan tidak boleh dipotong sama sekali. Kekuatan Simson sangat-sangat luar biasa. Dia bisa mengalahkan singa, dan pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Filistin. Simson diharapkan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan tanah Filistin. Dengan kekuatannya yang sangat luar biasa, Simson juga mampu mengalahkan tentara-tentara Filistin pada saat itu. Tapi kemudian apa yang terjadi, anak-anak? Suatu hari Simson berkenalan dengan seorang perempuan dari Filistin yang bernama Delilah. Mereka berteman, mereka bersahabat, dan akhirnya Delilah pun ada sebuah rencana yang tidak baik untuk Simson. Dia disuruh oleh raja-raja Filistin untuk mencari tahu di mana letak kekuatan Simson tersebut. Akhirnya apa? Dibujuklah Simson oleh Delilah, dibujuk terus. Pertama, Simson masih tidak bisa bilang yang sebenarnya. Kedua pun Simson masih tidak bilang yang sebenarnya. Ketiga pun Simson masih tidak bilang yang sebenarnya. Dan akhirnya karena dibujuk terus-menerus, Simson pun luluh hatinya. Dan dia pun menceritakan kepada Delilah di mana letak kekuatannya. Dia bilang, rambutku tidak boleh kena dengan pisau cukur. Sebab kalau dipotong atau dicukur, maka kekuatanku akan hilang. Kemudian tanpa sepengetahuan Simson yang sedang tidur pada saat itu, dipotong atau dicukurlah rambutnya oleh Delilah. Setelah itu Delilah berteriak, Simson, Simson, ada tentara orang Filistin ingin menangkapmu. Karena Simson tidak taat kepada Tuhan dengan menceritakan di mana letak kekuatannya, akhirnya Simson pun ditangkap dan dipenjara oleh orang Filistin. Bahkan apa yang terjadi, kedua matanya pun dicungkil sehingga Simson menjadi buta. Nah, anak-anak, semua itu terjadi karena Simson tidak taat. Sudah diberitahu bahwa dia tidak boleh menceritakan kekuatannya kepada siapapun juga, tetapi karena dibujuk terus-menerus oleh Delilah, akhirnya Simson menjadi tidak taat dan menceritakan semua kekuatannya itu kepada Delilah. Dan yang terjadi akibatnya adalah Simson ditangkap, dipenjara, dan kedua matanya dicungkil. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari Simson untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu juga. Kalau seandainya kalian tidak taat, disuruh belajar, tapi kalian ngeyel, malah main game terus, yang terjadi akibatnya mungkin bisa tidak naik kelas, atau nilai rapotnya menjadi turun, rankingnya pun jadi turun juga. Banyak hal yang bisa terjadi diakibatkan ketidaktaatan kita. Nah, hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat.
Kemudian Simson menyadari kesalahannya. Dia pun memohon ampun kepada Tuhan. Setelah itu, lama-lama rambutnya pun menjadi tumbuh kembali. Simson meminta mohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatannya lagi, walaupun untuk yang terakhir kali. Akhirnya apa? Tuhan mendengarkan permohonan tulus Simson dan memberikan kekuatannya kembali, sehingga orang Filistin, tentara-tentara Filistin, banyak yang mati pada saat itu. Dan Simson pun juga mati bersama-sama dengan mereka karena tertimpa oleh reruntuhan kayu. Luar biasa sekali cerita pada hari ini. Kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, agar kelak di kemudian hari kita pun dapat memetik hasil yang baik dari ketaatan kita tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, ada ayat hafalan untuk kita semuanya pada hari Minggu ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita ulang sama-sama. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, anak-anak, sudah hampir 1 tahun lebih kalian beribadah dari rumah masing-masing. Kebaktian sekolah minggu dari rumah masing-masing. Tetapi kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Bisa dititipkan ke papa mama, atau nanti saat kalian ke gereja, misalnya bukan di hari Minggu, kalian bisa masukkan ke kotak yang ada di depan kantor tata usaha. Supaya apa? Supaya kehidupan pelayanan kita tetap berjalan dengan baik. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, maupun juga taat kepada perintah kedua orang tua kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kami tahu pandemi saat ini sudah terjadi 1 tahun lebih. Mereka harus sekolah dari rumah, bermain dari rumah, bahkan juga beribadah dari rumah. Untuk itu kami memohon belas kasihan-Mu untuk kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu, pandemi ini boleh hilang dari muka bumi, sehingga kami semuanya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berikan anak-anak kami kesehatan, jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Jadikan mereka anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, anak-anak yang luar biasa, yang boleh membanggakan kedua orang tua mereka. Terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang boleh terjadi pada hari ini. Biarlah kasih setia Bapa di dalam surga melalui penyertaan Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus boleh selalu menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa
dan mengucapkan terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.